Bab 960. Tidak perlu berterima kasih padaku. Meskipun masa hidup orang tua itu sangat panjang, akan tetapi sebagian besar waktunya dilalui dengan sangat membosankan. Keberanian Erikin di matanya, sama seperti seekor semut kecil sedang meminta sebongkah gula, dan dirinya juga tidak akan marah. Kalau begitu, penghargaan macam apa yang kamu inginkan? Orang tua itu berbicara dengan nada bermain-main. Senior sendiri pernah mengatakan bahwa energi abadi ini tidak mudah bagiku untuk menunjukkannya ke dunia luar, jadi semoga senior bisa membantu aku, agar orang luar mengira pahala yang aku dapat di sini adalah energi bintang ini. Erikin terbatuk kering dan tersenyum. Ini juga metode terbaik yang dia pikirkan sebelumnya. Jika teknik transformasi ini ditemukan oleh orang lain, pasti akan memicu pertumpahan darah. Tetapi jika yang dia dapatkan hanyalah energi abadi yang dihadiahkan oleh tempat percobaan ini dan orang lain juga tidak dapat menggunakannya, secara alami akan jauh lebih baik. Dan ini memberi Erikin alasan untuk terus menggunakan energi abadi di masa depan tanpa dicurigai orang lain. Kamu sangat pintar. Begitu mata lelaki tua itu bergerak, dia mengerti apa yang sedang dipikirkan oleh Erikin. Dia tersenyum sedikit dan berkata, "Aku bisa mengiyakan permintaanmu ini. Tapi kamu mungkin tidak tahu apabila seseorang mendapatkan beberapa keuntungan, maka dia juga harus membayar sejumlah harga. Apakah ada yang seperti itu?" Ekspresi Erikin membeku dan dia merasa ada yang tidak beres. Tentu saja, ini juga cara kerja aku yang konsisten. Jika kamu ingin mendapatkan sesuatu, kamu perlu melakukan sesuatu. Karena aku tertarik pada kamu, jadi aku tidak akan menyulitkan kamu. Ini pesannya, kamu cukup berikan saja ke pihak lain, anggap saja sebagai syarat. Orang tua itu tersenyum dan meraihnya di udara dan cahaya emas terbang menuju Erikin. Sesederhana itu. Erikin mengambil amplop tersegel itu dengan agak curiga dan benar-benar tercengang saat melihat pesan lelaki tua itu tertulis di atasnya. "Senior, jangan main-main denganku. Dengan meminta aku pergi ke Gunung Iblis Monster untuk mencari iblis monster saja sudah menakutkan, apalagi orang ini adalah Raja Iblis." Erikin tertegun dengan keringat dingin. Dia merasa bahwa lelaki tua itu benar-benar membalas dendam pada dirinya sendiri. Dia mengikat pewaris inti seseorang untuk menjadi adik laki-laki dan menandatangani kontrak monster iblis. Mungkin burung emas adalah generasi penerus Kaisar Iblis, yang sama saja dengan terikat oleh dirinya sendiri. Erikin awalnya khawatir pihak lain akan mendatanginya dan berencana untuk tidak pernah datang ke tiga dunia tersembunyi ini setelah insiden ini selesai. Akan tetapi lelaki tua itu ingin dia mengirimkan sendiri surat itu kepada Kaisar Iblis. "Apakah kamu tidak bisa mengirimkan surat ini dengan kultivasi kamu? Akan tetapi kamu memaksa aku yang pergi. Jika aku pergi, bukankah aku ditampar sampai mati oleh Kaisar Iblis yang marah? Kamu tidak tahu apakah burung kecil itu akan memukulmu sampai mati atau tidak jika dia melihat kamu, tetapi jika kamu dengan sengaja gagal menyelesaikan pekerjaan ini, maka kamu pasti sudah mati." Orang tua itu tersenyum, tapi senyumnya sedikit sombong. "Senior, aku sudah tidak ingin cahaya bintang itu." Erikin tidak berdaya. Tanpa energi bintang, dia masih bisa dapat diam-diam menggunakan energi abadi. Akan tetapi bukankah itu sama saja dengan mencari mati bila pergi ke Gunung Iblis Monster? Akibatnya, sebelum dia selesai berbicara, lelaki tua itu mengangkat jarinya dan tiba-tiba ledakan bintang yang dibentuk oleh Erikin jatuh ke tengah alisnya. "Transaksi sudah selesai, kamu sudah terlambat sekarang." Orang tua ini sedikit tidak tahu malu. Di bawah ekspresi tercengang Erikin, lelaki tua itu tersenyum penuh arti, lalu dia berdiri dan mengibaskan lengan bajunya. Tiba-tiba, angin kencang menyerupai badai menerkam Erikin dan meniupnya langsung dari ladang persik ini. "Selain itu, kamu terlalu mencolok untuk pergi keluar seperti ini.
Aku akan memberimu beberapa manfaat secara gratis dan membantu kamu untuk menutupinya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Erikin terbang jauh, mendengarkan kata-kata lelaki tua itu di telinganya dan merasa seperti ada maksud lain. Hati Erikin melonjak, hanya untuk merasakan ada banyak bilah angin tajam di angin kencang ini, yang berjalan ke arahnya dan dalam sekejap membuat beberapa lubang di tubuhnya. Jangan-jangan dia bisa mendengar kutukanku tentangnya di dalam hatiku. Erikin menelan ludah dan tertegun. Orang tua ini seorang senior, terlalu perhitungan. Dalam jeritan, Erikin terlempar dalam sekejap. Di luar Menara Babel, semua orang saling memandang dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sejak setengah jam yang lalu, tubuh Erikin sudah seperti patung, berdiri di atas menara berlantai 83, berdiri diam hingga sekarang. Lawan di level ini, sepertinya Erikin sudah lama dihancurkan, kenapa dia tidak bergerak sampai sekarang? Bahkan jika Erikin belum bergerak sebelumnya, dia duduk bersila, akan tetapi apa yang dia lakukan dengan hanya berdiri di sana? Apakah dia sedang membuat mantra baru? Semua orang berbicara dengan bingung. Yezun, si brewok dan yang lainnya juga sedikit kebingungan dan mereka sama sekali tidak mengerti apa yang dilakukan Erikin. Dan saat angin bertiup, Erikin mengerang dan kembali ke tubuhnya. Hanya pada saat inilah dia tahu bahwa jiwanya telah diambil oleh orang tua itu pada sebelumnya. Tetapi begitu dia kembali, darah Erikin menetes, tubuhnya seperti air mancur, dan lubang darah yang tak terhitung jumlahnya muncul. Orang tua, kamu sangat kejam. Ada rasa sakit yang parah dari luka yang tak terhitung jumlahnya dan Erikin mengerang kesakitan, lalu tiba-tiba jatuh berlutut. Dan adegan ini membuat Yezun dan yang lainnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Erikin tidak bergerak selama setengah jam. Semua orang mengira bahwa Erikin sedang membuat teknik, akan tetapi dia terluka parah dan mengeluarkan segera setelah dia pulih. Tetapi hal yang lebih aneh masih terjadi di saat-saat berikutnya. Di luar Menara Babel, tirai cahaya mulai bergetar hebat dan kecemerlangan spasial berkedip-kedip menuju Menara Babel. Apakah ini adalah akhir dari pertandingan? Tapi bukankah Erikin belum berakhir? Seseorang berbicara dengan nada terkejut. Erikin berdiri di Menara Babel, bagaimana dia bisa mengusir mereka? Kalian lihat Erikin. Seseorang berteriak pada saat ini dan suaranya sangat bersemangat. Ketika semua orang melihat lagi, Erikin benar-benar mengguncang tubuhnya dan muncul di lantai 99 Menara Babel. Sebuah gudang cahaya emas besar, ini adalah lampu penghargaan tertinggi Menara Babel. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada yang marah, menggaruk-garuk kulit kepala dan tiba-tiba Erikin meniup darah ke seluruh penjuru dan pertandingan tiba-tiba berakhir. Erikin berkedip lagi, melintasi lantai 16, dan naik ke puncak Menara Babel, mendapatkan hadiah terakhir. Aku benar-benar iri. Tidak peduli metode apa yang digunakan Erikin, itu adalah hadiah terakhir, sepertinya itu sangat kaya. Ini seharusnya menjadi teknik terbaik, bagaimanapun juga, kita yang berhasil mencapai lantai ke-30, pun sudah dihadiahi dengan ilmu sihir yang tidak terlalu buruk. Dan saat ini di lantai 99. Orang tua, kamu sangat kejam. Bermandikan cahaya keemasan, Erikin mengertakkan gigi dengan getir. Cahaya ini tampak sangat suci dan auranya sangat luas dan kuat. Semua orang berpikir bahwa di bawah cahaya keemasan dari hadiah ini, Erikin pasti akan mendapatkan harta itu. Namun nyatanya walaupun cahaya keemasan ini terlihat sangat bertenaga, namun sebenarnya tidak berguna, bahkan luka di tubuh Erikin belum juga diperbaiki. Orang tua itu benar-benar pelit dan dia memberiku 9 bintang, lalu hadiahnya menjadi seperti ini. Kecemerlangan di luar Menara Babel semakin bergetar dan udara angkasa terbang keluar,
membungkus semua orang termasuk Eric Kin, kemudian berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, terbang menuju langit. Semua orang tahu bahwa perjalanan panjang ke tempat uji coba ini benar-benar telah berakhir. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.